Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Sabiha dengan NIM E1101241041023. Dan hari ini aku bakal ngejelasin ke teman-teman 15 teori komunikasi. Nah, kira-kira teman-teman penasaran gak sih apa-apa aja? Yuk, kita cari tahu. Teori yang pertama yaitu adalah teori spiral of silence atau spiral keheningan, di mana teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1974. Fokus dari teori ini sendiri yaitu kepada fenomena komunikasi yang terjadi di masyarakat, di mana masyarakat dengan pendapat minoritas itu cenderung untuk merahasiakan atau menyembunyikan pendapat mereka dari masyarakat mayoritas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena masyarakat yang memiliki pendapat minoritas merasa bahwa jika mereka mengemukakan pendapat mereka, maka akan terjadinya isolasi sosial, di mana mereka akan merasa dikucilkan dari masyarakat. Nah, juga masyarakat minoritas menganggap bahwa peran media massa itu sangat berpengaruh. Mengapa demikian? Karena peran media massa di sini berarti menguatkan pendapat dari pihak mayoritas. Teori yang kedua ini adalah teori agenda setting. Teori agenda setting ini dikemukakan oleh McComb and Shaw pada tahun 1972. Fokus dari teori ini sendiri adalah memperlihatkan bagaimana peran media massa itu sangat berpengaruh di masyarakat. Ketika media massa mempublish atau mengungkapkan sesuatu, maka masyarakat sekitar akan menganggap bahwa itu merupakan hal yang sangat penting. Teori yang ketiga yaitu adalah teori standpoint. Teori ini dikemukakan oleh Wood J.T. pada tahun 1982. Nah, fokus dari teori ini adalah mengungkapkan bagaimana pengetahuan dan juga perilaku individu itu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana individu itu berpartisipasi. Teori yang keempat adalah teori operan Skinner. Operan Skinner ini dikemukakan oleh Burrhus Frederick Skinner pada tahun 1930. Teori ini juga disebut sebagai teori belajar reward and punishment. Nah, fokus dari teori ini sendiri yaitu membahas bahwa suatu perilaku itu bisa diciptakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh, jika kita memiliki seorang anak ataupun seorang adik, jika kita bisa melihat potensi yang dimilikinya, kita harus memberikan afirmasi positif dan juga penghargaan kepadanya daripada menyuruhnya untuk melakukan kegiatan yang lain. Nah, dengan kita memberikan afirmasi positif dan juga penghargaan dan juga motivasi tersebut, maka anak-anak tersebut akan ada kemungkinan untuk terus melakukan yang terbaik di bidang tersebut. Teori yang kelima ini adalah teori connectism. Teori ini juga disebut sebagai teori trial and error, di mana dalam pembahasannya teori ini mengungkapkan bahwa jika satu organisme ataupun individu menemukan situasi yang baru, maka mereka akan berusaha untuk mencari cara-cara baru sampai mereka menemukan cara yang paling tepat untuk menghadapi situasi tersebut. Jika cara tersebut dirasa sudah tepat, maka mereka akan selalu menerapkan cara tersebut di dalam situasi tersebut. Teori yang keenam yaitu adalah teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi ini adalah proses penyampaian pesan secara timbal balik yang dilakukan antar anggota di dalam suatu organisasi. Tujuan dari teori ini adalah untuk saling mempercayai satu sama lain di antara anggota dan juga dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Teori yang ketujuh adalah teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Teori ini dikemukakan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer, dan juga Emil Durkheim. Nah, di mana mereka menganggap bahwa kebergantungan masyarakat saat ini itu merupakan konsekuensi dari bertahan hidup. Nah, adapun tujuan dari adanya teori ini adalah untuk mengatur keadaan sosial di masyarakat. Teori yang kedelapan adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu dari banyaknya komunikasi massa. Nah, teori ini menganggap bahwa jika suatu media massa dapat memberikan kebutuhan informasional kepada individu, maka kepercayaan individu kepada media massa tersebut akan semakin meningkat. Jika suatu individu menganggap suatu media massa itu penting, maka hal ini menyebabkan kepercayaan individu kepada media tersebut sangat tinggi. Teori yang kesembilan adalah teori norma dan budaya.
Lagi dan lagi, teori ini mengungkapkan bahwa media itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Pesan dari media massa itu dapat mengubah suatu norma yang ada di masyarakat. Namun sebaliknya, pesan dari media massa ini juga dapat memperkuat norma yang ada di masyarakat tersebut. Namun, selain untuk mengubah dan juga memperkuat norma yang ada di dalam masyarakat, teori ini juga mengungkapkan bahwa akan ada kemungkinan munculnya norma baru di masyarakat akibat dari media massa. Yang ke-10 adalah teori birokrasi. Teori ini dikemukakan oleh Max Weber pada tahun 1984. Teori ini berfokus pada komunikasi organisasi. Nah, Max Weber sendiri mengemukakan ada 8 karakteristik untuk mencapai birokrasi organisasi itu sendiri. Yang pertama itu ada aturan dan prosedur yang terstruktur. Yang kedua itu ada memiliki anggota-anggota yang mumpuni. Yang ketiga itu adalah memiliki struktur hierarki yang jelas. Yang keempat yaitu adalah dapat melakukan multitasking. Yang kelima dapat melakukan profesionalitas. Yang keenam dapat meminimalisir tugas yang sulit. Yang ketujuh yaitu uraian tugas yang terstruktur dan juga teratur. Dan yang terakhir adalah rasionalitas untuk mencapai keberhasilan. Teori yang ke-11 adalah teori uses and gratification. Teori ini dikemukakan oleh Blamert dan juga Coates pada tahun 1974. Teori ini mengungkapkan bahwa seorang individu itu memiliki peran yang sangat aktif dalam menentukan media yang akan digunakannya. Jadi, seorang individu itu dapat memilih dan menentukan sendiri media apa yang sesuai dengan dirinya sendiri. Teori yang ke-12 adalah teori inokulasi. Teori ini disampaikan oleh McGuire, di mana teori ini menganalogikan suntikan dalam dunia medis. Nah, teori ini mengibaratkan jika seseorang memiliki tubuh yang lemah, maka tubuh seseorang tersebut diperlukan suntikan vaksin agar membuat imun tubuh dari seseorang tersebut menjadi kuat. Nah, begitu juga dengan sesuatu yang berhubungan dengan dunia sosial, di mana seseorang lebih baik dibekali dengan argumen dan juga sanggahan daripada membiarkan orang tersebut tidak bisa menyangkal perspektif dari lawan. Teori yang ke-13 adalah teori ketergantungan. Teori ini disampaikan oleh Sandra Bell Rockets dan juga Malvin DeFleur. Teori ini difokuskan pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Nah, teori ini juga dikhususkan atau disematkan untuk masyarakat modern, di mana masyarakat modern ini menganggap bahwa media itu memiliki peran untuk mencapai tujuan dalam beberapa proses seperti proses pemeliharaan, perubahan, dan juga konflik yang ada dalam tatanan masyarakat. Teori yang ke-14 adalah teori konstruktivisme. Teori ini disampaikan oleh Piaget dan juga Vygotsky. Teori ini membahas tentang bagaimana manusia itu memiliki pandangan sendiri terhadap suatu kenyataan yang mereka alami. Teori ini juga mendefinisikan ini sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang dimaksud adalah mereka dapat menciptakan makna sendiri dari apa yang telah mereka pelajari atau apa yang telah mereka alami. Yang terakhir adalah teori kognitivisme. Teori ini lebih mengedepankan proses daripada hasil dalam belajar. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar itu tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan juga respon, tapi juga melibatkan bagaimana proses berpikir dengan kompleks. Menurut teori kognitivisme ini sendiri, suatu pembelajaran atau suatu proses belajar dapat dikatakan bila seseorang dapat menafsirkan atau menerjemahkan suatu kejadian dan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, menurut teori kognitivisme ini sendiri juga ada 4 proses belajar yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada asimilasi, yang kedua itu ada akomodasi, yang ketiga itu ada diskualibari, dan yang terakhir itu ada ekuilibrasi. Nah, itu tadi dia 15 teori komunikasi yang sudah aku jelaskan. Semoga dari 15 teori komunikasi yang sudah aku jelaskan dapat menambah pengetahuan buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.